Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah dan petunjuk, kemudahan dalam menjalankan amal-amal ketaatan, amal-amal kebaikan, termasuk apa yang sedang kita lakukan, yaitu kegiatan menuntut ilmu. Tidak ada amalan yang lebih baik daripada yang diwajibkan oleh Allah, ya. Dan di antara yang diwajibkan oleh Allah itu adalah menuntut ilmu, ya. Sehingga ini merupakan amalan yang sangat baik, dan mudah-mudahan kita bisa terus menjalankan minal mahdi ilal lahdi, ya. Dari kecil sampai nanti meninggal dunia. Amin. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 56. Ad-darsu sadisu wa thalathun. Pelajaran yang ke-36, haditsatut tahkim, peristiwa tahkim itu apa ya? Perjanjian atau kalau di kita apa ya? Ya mencari titik penyelesaian dengan sebuah dialog, ya, dialog dan diskusi, ya, untuk menemukan solusi dari perselisihan yang terjadi di antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, ya, bin Abi Sufyan, ya. Jadi waktu itu sempat terjadi konflik, ya, ketika Ali bin Abi Thalib datang ke Syam, ya. Ali waktu itu pusat pemerintahnya tidak lagi di Madinah, ya, tapi sudah dipindahkan ke Kufah, Irak, ya. Dari Irak pergi ke Syam dan ternyata tidak menemukan sebuah titik temu, bahkan kemudian setelah itu terjadi peperangan lah yang kemarin kita bahas, dan hampir kemudian Muawiyah kalah, gitu ya. Tapi kemudian oleh siapa itu, gubernurnya Amr bin As kemudian mengangkat tombak yang kemudian di atasnya itu diikat mushaf Al-Quran, menandakan ajakan untuk berdamai dan mengembalikan urusan atau perselisihan itu dengan penyelesaian secara Qurani. Nah, awalnya Ali udah curiga, gitu ya, dengan ajakan damai itu ada sesuatu, ya, artinya secara firasat Ali udah merasa tidak nyaman dengan, ya, tapi karena banyak di antara sahabat yang lain mengusulkan akan menerima, maka akhirnya Ali menerima, ya. Nah, nanti sahabat yang tidak setuju, ya, nah itu yang nanti akan kemudian menyempal dan kemudian meninggalkan Ali dan bahkan memusuhi Ali bin Abi Thalib, mereka yang kemudian disebut dengan kelompok Khawarij, ya. Ya, kita baca. Ikhtara alu Syam, penduduk Syam. Di Syam itu wilayah, ya, kalau sekarang menjadi beberapa negara, ya,
negara, ada Libanon, ada Syria, ada Palestina, ada Yordan ya di situ ya. Itu dulu Syam namanya ya. Amr bin al-As. Jadi Al-Syam, penduduk Syam memilih Amr bin As sebagai yang mewakili ya, atau diplomat ya, yang mewakili diplomasi yang akan dilakukan dengan pihak Sayyidina Ali. Nah ini dari pihak Muawiyah mengutus atau menunjuk Amr bin As. Ya, memang dia memang sangat lihai ya, dia diplomat sejak zaman dia kafir. Dia dulu yang diutus ke Habasyah untuk memprovokasi Raja Najasyi agar menolak para sahabat yang hijrah ke Habasyah. Nah ini diilih kembali oleh Muawiyah dan orang penduduk Syam. Waqtara ahlul Iraq, sementara penduduk Irak, ini kelompoknya Sayyidina Ali ya, yang pusat pemerintahnya di Kufah. Abu Musa al-Asy'ari liyakuma, untuk kemudian keduanya melakukan perundingan baina Ali wa Muawiyah, antara pihak Ali dan pihak Muawiyah ya. Jadi Muawiyah itu tidak mau membaiat Ali sebelum Ali menyelesaikan kasus pembunuhan Utsman ya, dan menghukum para pembunuhnya ya. Nah, sementara dalam keyakinan ya Ali ya, semua yang ada di bawah pemerintahan atau kekhilafan harus tunduk, tidak boleh ada yang tidak tunduk ya. Intinya kemudian setelah peperangan kemarin hampir dimenangi oleh Ali, tapi kemudian ajakan berdamai dan berhukum dengan diskusi, dengan dialog diusulkan oleh Amr bin As ini yang kemudian dijadikan delegasi dari perwakilan Muawiyah ya. Wajtama'al hakamani, maka kedua wakil itu bertemu di Daumatul Jandal, di kota namanya Daumatul Jandal. Fi Ramadan sanata sab'atin wa salasina min hijrah ya, di Daumatul Jandal di bulan Ramadan tahun 37 Hijrah ya. Ketemu ya, dua orang berunding ya. Wa ba'da mufawadatin jarad bainahuma, setelah perundingan itu berlangsung sekian waktu ya, ittafaqu ala khal'i aliyin, akhirnya keduanya sepakat untuk menurunkan atau melepaskan jabatan khalifah dari Sayyidina Ali wa Muawiyah, dan juga jabatan Muawiyah ya. Jadi Muawiyah waktu itu gubernur di Syam ya, cuman istilahnya ya memberontak lah gitu ya kepada kekhalifahan Ali di Kufah. Nah, mungkin dengan segala konsideran dan alasan akhirnya dibikin nol gitu ya. Jadi Ali dicopot jabatannya dan Muawiyah juga dicopot jabatannya. Fataqaddama Abu Musa al-Asy'ari, maka Abu Musa al-Asy'ari kemudian maju ya untuk mengumumkan wa alana mattafaqa alaih, untuk mengumumkan apa yang telah menjadi kesepakatan berdua, yaitu menyepakati dilepaskannya jabatan dari kedua pihak, dari Sayyidina Ali dan Muawiyah ya. Amma Amr bin al-As, setelah Abu Musa maju menyampaikan, kemudian gilirannya Amr bin As, fa innahu laja'a ilal hilah. Nah, di situ ada hilah. Hilah ini agak kayak akal-akalan, kayak apa ya? Kalau di bahasa kita apa ya hilah itu? Ya, apa? Kayak tipu muslihat gitu ya. Ya, strategi tapi licik gitu ya. Haitsu qala aliyan, di mana kemudian dia juga memperkuat pernyataan Abu Musa untuk melepaskan Ali. Saya mengulangi kembali kesepakatan kami berdua adalah melepaskan Ali dari jabatannya ya.
Wa tsabbata Muawiyah, tapi kemudian saya menyampaikan setelah kekosongan jabatan ini kami mengangkat Muawiyah sebagai khalifah. Jadi kita kala begitulah gitu ya. Faraja Asyamiyun, tentu ini harus dipahami dengan segala husnudzon ya, karena Amr juga sahabat ya. Muawiyah juga sahabat Rasul ya. Tentu itu ada alasan-alasan yang syar'i juga. Ya, kenapa kemudian Amr bin As ini kemudian melepaskan Ali dan memberikan jabatannya itu kepada Muawiyah ya. Karena udah sekian lama, mungkin menurut dia ya, ini kira-kira diantara analisa-analisanya ya, sudah sekian lama dijabat memang permasalahan tidak selesai-selesai ya. Dan harapannya kemudian ada babak baru yang kemudian mengakhiri semua perkara. Itu mungkin ya, tapi yang jelas itu yang terjadi. Faraja Asyamiyun, maka orang-orang Syam kembali ila Muawiyah, kembali bertemu dengan Muawiyah. Wa bay'u, dan mereka pun membaiat Muawiyah untuk bil khilafati, untuk menjadi khalifah. Wa tasat syiqqatul khilaf, dan khilaf atau perselisihan pertikaian itu semakin luas tersebar beritanya. Baina Aliin wa Muawiyah, artinya perselisihan antara Ali dan Muawiyah. Wa akhadha kullun minhuma yu'iddul uhba liliqa'il akhar fi ma'rafatin fasilah. Bahkan masing-masing dari kedua belah pihak itu dengan alasannya masing-masing yang tentunya diyakini sebagai pihak yang benar dan memperjuangkan kebenaran untuk mempersiapkan pertempuran di antara keduanya, yang pertempuran yang akan menegaskan ya mana pihak yang benar mana yang salah. Langsung Al-Khawariju wa waqatul Nahrawan ya. Jadi pelajaran yang ke-37 adalah tentang kelompok namanya Khawarij. Khawarij ini artinya dari kata-kata kharaja yang artinya keluar. Maksudnya keluar dari kelompok Ali bin Abi Thalib yang sebelumnya ini termasuk para pendukung Ali, tapi karena mereka kecewa ketika Ali mengambil atau perdamaian ya, ambil atau menyetujui lah. Karena beliau sendiri awalnya tidak setuju. Cuman karena banyak para sahabat yang mereka juga mengusulkan, karena yang dihadapi itu orang-orang Islam juga. Jadi kemudian disuruh udah damai lah. Nah, ada yang nggak setuju, apalagi tidak setujunya itu makin kecewa ketika perjanjian itu justru jadikan tipu muslihat dari pihak Muawiyah. Artinya secara dohir seperti itulah gitu ya. Maka mereka kecewa berat, akhirnya mereka memisahkan diri, keluar dari kelompok Ali. Maka kemudian mereka kemudian menjadi kelompok yang zolim, yang merusak ya, kelompok namanya Khawarij wa waqatun Nahrawan, dan terjadinya pertempuran Nahrawan. Al-Khawarij kismun min Jaishin Ali. Ini Khawarij ini adalah kismun atau kelompok dari pasukan Ali radhiyallahu anhu. Kharaju, mereka keluar alaihi, dari kelompok Ali, indama qabilat tahkim, ketika Sayyidina Ali menerima usulan untuk berdamai dan berdiskusi atau berdialog tadi ya. Ma'annaum awwalu man asyaru bihi alaihi. Padahal mereka ya mungkin tidak semuanya, diantara orang-orang yang mengusulkan agar Sayyidina Ali menerima usulan untuk berdamai ya, menghentikan perang dan berdamai, menerima tawaran dari Amr bin As. Ijtama al-Khawarij fin Nahrawan. Berkumpullah orang-orang Khawarij itu di Nahrawan, dan mereka mempersiapkan sebuah serangan ya. Wa kana adaduhum, mereka jumlahnya adalah 12 alfan, 12.000, banyak juga ya. Wa syara'u ya'ithuna fi tilkal jihad. Fasadan ya.
dan mereka mulai mengotori atau mencederai ya jihad itu dengan kerusakan-kerusakan. Fayaqtulunal atfal, mereka pun kemudian membunuh anak-anak kecil, wanita dan wanita-wanita. Fajahaza Aliyun jaisyahu, jadi intinya mereka menjadi kelompok yang bikin onar lah, bikin kerusuhan ya, kayak geng gitu. Maka Ali menyiapkan jaisyahu, tentaranya, wajah bihi alaihim, dan menuju mereka untuk melakukan serangan kepada mereka. Wa nasahahum falam yakbalu. Awalnya beliau memberikan nasihat kepada mereka agar kembali ke jalan yang baik dan bergabung bersama Sayyidina Ali, tapi mereka menolak. Fana sibal kital, maka berkecamuklah pertempuran bainal jaisya ini, antara kedua pasukan. Wantaha biqatli mu'dhamil khawariji, dengan berakhir dengan terbunuhnya sebagian besar dari kelompok khawarij, wa firaril akharin, dan sebagian yang lain kabur, ya firar itu ya. Jadi ada perang ini, beberapa perang saudara semuanya, dari mulai perang Jamal yang pertama dengan antara Ali dengan Aisyah, kemudian perang Siffin antara Ali dengan Muawiyah ya, kemudian perang Nahrawan ya, antara Ali dengan kelompok Khawarij ya. Nah ini semuanya memang ini dalam situasi yang salah paham. Awalnya memang fitnah ya, fitnah yang dihembuskan oleh Yahudi, yaitu Abdullah bin Sabah yang waktu Sayyidina Utsman terbunuh, maka ini menjadi alat yang menjadi alat untuk kemudian memecah belah kaum muslimin. Mereka tidak berani di Madinah ya. Di Madinah adalah orang-orang, para sahabat-sahabat yang senior. Jadi mereka kemudian mendekati kaum muslimin yang masih lemah-lemah di kawasan Mesir. Nah, kelompok inilah yang kemudian digalang kekuatannya untuk kemudian nanti menyerbu Madinah dan membunuh Sayyidina Utsman bin Affan ya. Dan setelah itu fitnahnya ganti kemudian mendekati keluarganya Utsman ya. Di antaranya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini juga dihasut ya, karena Ali tidak kunjung mengusut siapa pembunuh Utsman ya. Bisa jadi mungkin dikatakan jangan-jangan Ali ini terlibat kan, misalnya kira-kira begitulah, sehingga intinya Muawiyah itu terbakar emosinya gitu ya, sehingga tidak mau membaiat Ali, dan bahkan kalau tidak juga segera menyelesaikan kasus itu akan diserang gitu ya. Nah itu yang kemudian Ali datang duluan ke Syam. Dan setelah itu pertempuran dengan Muawiyah ya, karena perbedaan paham ya. Mungkin Muawiyah menganggap Ali sudah tidak konsisten ya terhadap tugas kekhalifahan ya. Nah, Ali menganggap Muawiyah itu bugot ya, artinya pembangkang, pemberontak yang harus diselesaikan. Jadi di situ ada ya perbedaan-perbedaan pandangan sehingga terjadi perselisihan seperti itu. Nah, baik para jemaah sekalian, mungkin itu ya, kajian kita. Nanti ada 2 bab lagi ya, insya Allah minggu depan kita baca, dan mudah-mudahan nanti ada satu pertemuan lagi terakhir kita nonton video ya. Ini ya, karena ini ada penjelasan-penjelasan yang harus kita terima ya terkait dengan kasus ini. Ya, di video ini ada insya Allah ya. Ini memang sejarah gelap ya yang terjadi di kalangan kaum muslimin yang disebabkan oleh fitnah. Tentu ini ada hikmahnya kenapa ini terjadi ya, sehingga setidaknya kemudian menjadi warning bagi generasi berikutnya agar ininya tidak terjadi lagi. Artinya kesalahan yang sangat luar biasa itu artinya
di mana umat Islam kemudian diadu domba oleh kelompok musuh yang kemudian terjadi perang saudara. Ini jangan sampai terjadi lagi. Jadi insyaallah nanti di bagian terakhir yaitu pelajaran ke-38 dan 39. Tambah lagi satu lagi 40 ya. Ya, 40 terakhir. Insyaallah 3 bab lah nanti. Pamungkas ya. Insyaallah kemudian menjelang Ramadan kita menonton film dan alhamdulillah kita selesai 3 buku ya. Walaupun dengan cara yang ala kadarnya ya. Tapi minimal secara global kita mendapatkan gambaran ya dengan buku tipis-tipis ini dari sejarah Kanjeng Nabi dan Khulafaur Rasyidin utama 2, 3 dan keempat. Semoga insyaallah ya menjadi ilmu yang barokah yang manfaat insyaallah. Kita akhiri subhanakallah wa rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa